Welcome to Trispot. Trispot, jadi lebih tahu. Hai, selamat datang di channel Trispot yang akan ngebahas dan juga ngobrol bareng sambil diskusi sama teman-teman semua tentang isu-isu dan topik-topik terhangat terkini yang perlu dibahas bareng-bareng. Aduh, udah kayak akun-akun gosip aja. Tapi enggak, ini Andin lagi-lagi bakalan ngajakin narasumber yang oke punya dan menguasai di bidangnya, yaitu bidang hukum. Ini ada Mbak Tiur Heni Monica SHBKP CRA. Tuh. Halo semuanya, halo Mbak Andi. Hai, ketemu lagi kita. Ketemu lagi. Udah berapa minggu kita? Ini minggu ketiga. Minggu ketiga, iya. Minggu ketiga kita ngobrol-ngobrol. Ngapain aja seminggu kemarin? Biasa di rumah nonton drakor. Udah, nggak ngapa-ngapain itu aja. Oh, sama satu lagi kegiatan baru. Apa tuh? Nge-scrollin komentar-komentar netizen. Aduh, ini cocok banget sama yang bakalan kita bahas hari ini nih. Netizen. Benar. Oke. Dan undang-undangnya. Dan hukumannya. Hukuman terhadap netizen. Jadi gini, kita bakalan ngebahas tentang the untold story of pencemaran nama baik dalam UU ITE dan juga KUHP nih, Mbak Tiur. Yes. Jadi topik hari ini kan emang menarik banget dan semua orang pasti udah sering denger ya beberapa tahun ke belakang ini ngomongin soal lo pencemaran nama baik, lo pencemaran nama baik, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu gitu. Yes. Ini sering banget kita denger, tapi kita pengen tahu nih, pengen tahu. Di belahan dunia manapun pasti ada kan yang namanya sosial media, apalagi pasti sering adanya pengkaitan dengan pencemaran nama baik. Bukan hanya terjadi di public figure, tapi masyarakat keseluruhan juga nggak sedikit yang punya ketertarikan dengan hal ini dalam permasalahannya di media sosial. Nah, aku sih yang pertama pengen tahu apa aja jenis-jenis. Jenis-jenis. Emang iya, pokoknya ada kan banyak jenis-jenisnya ya, Iya. pencemaran nama baik. Nah, jenis-jenis dan juga contohnya pencemaran nama baik yang dimaksud di UU ITE dan juga KUHP. Oke. Mungkin saya akan jelasin sedikit dulu kali ya, kenapa bisa dibedakan antara KUHP sama Undang-Undang ITE itu sendiri. Nah, jadi sebetulnya pengaturan pencemaran nama baik itu sudah diatur dari zaman Belanda lah ya, yang mana kita diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kemudian diundangkan, terus masih berlaku sampai saat ini. Nah, namun karena seiring dengan perkembangan zaman, maka kan undang-undang pun, hukum pun kan harus ikut berkembang, nggak bisa stuck begitu aja. Contohnya gini, kenapa akhirnya dibentuk Undang-Undang ITE? Zaman dulu dikatakan pencemaran nama baik ketika dilakukan di depan umum. Konteks di muka umum, di depan umum ini seperti apa sih? Sederhananya ketika itu dilakukan ya di tengah masyarakat. Kalau bahasa muda saya dulu, dilakukan di alun-alun yang memang ya itu adalah public place gitu loh. Jadi wajib public place atau Iya. alun-alun yang kawasannya luas. Yang iya, ketika dia melakukan itu maka akan menimbulkan kerumunan banyak orang. Oke. Ya kan? Oke. Jadi kalau misalnya cuma ibu-ibu komplek di depan tukang sayur belum bisa. Itu gibah namanya ya. Kalau enggak itu hoship. Nah, lalu zamannya berkembang. Yang dulu kita makan singkong, ya sekarang akses untuk makan keju lebih banyak, lebih mudah. Jadi singkong keju. Singkong keju jadinya, exactly. Nah, teknologinya pun ya bertambah. Nah, salah satunya adalah ya sekarang kita mengenal yang namanya sosial media. Ya dong. Ya, artinya di muka umum ini tidak lagi terbatas oleh keterbatasan harus bertemu fisik. Tapi dari layar monitor, ya itu sudah menimbulkan banyak orang, karena kan di muka umum ini pada prinsipnya mensyaratkan diketahui oleh banyak orang. Itu, jadi yang dulu terbatas harus di kerumunan, maka sekarang melalui Undang-Undang ITE ini diperluas karena dengan kemajuan teknologi, orang nggak mesti tahu harus bertemu fisik, bertemu muka. Nah, kurang lebih kayak gitu. Lalu konsepnya sendiri, tadi nanya ya, jenisnya sendiri ya. Saya balik lagi, saya nggak pernah ngafalin undang-undang, tapi saya ngertiin undang-undang. Saya mungkin nggak akan. Kamu baik banget ngertiin undang-undang. Oh iya, iya baik ya. Iya, jangan dilanjut Mbak. Nanti kita terlalu personal.
Oke, jadi saya nggak akan bahas semuanya karena nanti kalau saya bahas semuanya saya nggak di kontak lagi. No, I'm just kidding. Iya. Oke, jadi saya akan coba untuk beberapa. Yang pertama kita mengenal ada yang namanya penistaan. Itu basic ya, pasal 310 KUHP. Akarnya itu adalah pasal 310 KUHP. Penistaannya kemudian diperluas, ada yang dengan tulisan, lalu ada yang dikatakan dengan fitnah. Makanya fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Are you agree? Cause I don't. Ya udahlah ya. Nah, Jadi mikir. terus penghinaan ringan, pasal 315. Terus pengaduan palsu, balik lagi atau fitnah, pasal 317. Tuduhan perbuatan secara fitnah. Ya, well, kurang lebih kayak gitu. Jadi dia penistaan di muka umum sama fitnah gitu. Nah, lalu ada tadi kan disebut pasal di Undang-Undang ITE. Nah, dia ada di pasal 27 sampai 37. Intinya seperti ini. Dia itu yang tadinya harus dilakukan di muka umum, maka sekarang diperluas. Dilakukan di muka screen, layar monitor. Nah, kurang lebih pembagiannya kayak gitu tadi ya Mbak ya. Jadi dia membedakan antara penistaan dan fitnah. Itulah konsep dasarnya, basicnya. Saya nggak mungkin jelasin semuanya secara detail ya. Nanti kita bisa 3 SKS lagi, capek kali. Iya, lama juga ya. Tapi kalau masalah penistaan ini bukan cuman agama doang. Kalau body shaming itu termasuk penistaan nggak sih? Iya, body shaming karena itu kan jadi gini, untuk kita melihat penistaan itu jadi sebenarnya gini, pasal 310 KUHP yang kemudian diadop oleh Undang-Undang ITE dan diperluas yang tadinya mensyaratkan harus bertemu fisik, kerumunan, lantas diperluas dengan banyaknya layar monitor, banyaknya jempol, ya kan? Nah, apakah kemudian itu menjadi serta-merta menjadi katakanlah menjadi tindak pidana penistaan ini? Balik lagi, penistaan maupun fitnah ini dia mensyaratkan, dia deliknya adalah delik aduan. Dia mensyaratkan orang yang sedang dijadikan objek itu merasa terhina, merasa terganggu, dan dia yang berhak untuk membuat laporan. Tapi kayak gitu bisa dilaporin? Sebagai pencemaran nama baik? Bisa, tapi lihat lagi willingness-nya apa, lalu dilakukan di mana. Kalau contohnya Mbak Andin bilang sama suaminya, si Tiur itu gendut kali, gitu. Berdua, bukan konsumsi publik. Ya saya nggak bisa bilang itu pencemaran nama baik, ya dong. Yes. Dan ya. Gibah itu tadi ya? Iya. Gosip. Kalau itu memang suatu fakta, ya agak susah juga nih sister, iya dong. Karena kan kondisi real, intinya sih gini, ketika itu dilakukan untuk put someone down, ya itu memang menjadi perdebatan atau dugaan dia memenuhi unsur pasalnya. Tapi kembali lagi, kalau kita mau buat LP sekalipun kita harus konsultasi dulu. Apakah penyidik kemudian agree? Lalu prosesnya lagi dia akan diperiksa di tahap selanjutnya, penyidikan dulu. Nanti setelah oke, berkasnya akan diserahkan ke kejaksaan. Jangan salah, bukan dilimpahkan. Ini sering nih orang-orang udah expert, sarjana hukum, bedain pelimpahan sama penyerahan berkas aja nggak bisa. Diserahkan ke kejaksaan. Penuntutan dong, kalau memang memenuhi unsur lagi, dilimpahkan ke pengadilan. Ada lagi pemeriksaannya. Jadi lumayan agak panjang nih Mbak Andin. Nah itu kan, tapi memang banyak banget sih, maksudnya bukan cuman body shaming doang, tapi ya adalah yang ngata-ngatain lebih daripada itu gitu. Cuma ngata-ngatainnya itu nih, haters ini nih ngatainnya dengan embel-embel sekadar mengingatkan. Tapi ujung-ujungnya sekadar mengingatkan, kamu cakapan make up deh, soalnya kalau enggak muka lo kayak apa gitu. Misalnya gitu ya, ngata-ngatainnya. Itu kan udah termasuk yang, kok gue diginiin sih gitu. Maksudnya penerima itu kan hatinya beda-beda. Ada yang ya udahlah nggak apa-apa, atau mengikhlaskan, atau dia ngerasa memang memang gue udah jelek kok, udah apalah gitu segala macam. Tapi kalau misalnya yang nggak terima, itu kan hati orang beda-beda gitu Mbak Tiur, maksudnya kan ngerti kan? Nah itu apakah bisa dipidanakan yang kayak gitu? Oke, jadi sebetulnya gini, definisinya sendiri sudah jelas, mungkin saya bantu sedikit ya memberikan gambaran kepada teman-teman. Tindakan menyerang kehormatan seseorang atau mencemarkan nama baik. Nah,
kenapa dia menjadi delik aduan? Karena kan sifatnya sangat subjektif. Ya. Ada yang dibilangin pakai make up dia tersinggung banget, ada yang dibilangin gak pakai make up dia masa bodoh, iya kan? Nah jadi, tapi balik lagi kita tetap memiliki apa ya pagu-pagu tertentu untuk bisa bilang, iya ini memang sudah memenuhi unsur, kalau yang ini enggak. Nah di sini memang menjadi polemiknya karena dari dulu membuktikan yang namanya kesengajaan, willingness atau bahasanya offset, mengetahui, menginsyafi dan menghendaki itu susah sekali. Membuktikan niat itu susah sekali gitu. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya adalah buat saya, bagaimana sih membuktikan seseorang itu bersalah, terbukti dia melakukan pencemaran nama baik? Kan di situ pasti. Kalau kita melaporkan, menuduh, apalagi ya kita bisa lakukan secara sepihak. Tapi ketika kita membuktikan, nah, harus ada bukti. ya pembuktian ini kan menjadi satu satu isu yang sangat berbeda ya. Dan ini bukan bisa kita jawab bahkan melalui forum ini saja gitu. Kenapa? Karena unsurnya banyak. Yang tadi saya katakan, harus ada jaksa yang menuntut, harus ada majelis hakim yang memutus. Setelah diputus, apakah bisa di-enforce begitu aja? Enggak. Harus inkrah dulu. Artinya harus udah berkekuatan hukum tetap dulu. Gitu. Jadi agak panjang nih. Repot juga ternyata ya. Jadi masalahnya bukan sekedar di jempol doang ternyata gitu. Tapi nih ya banyak juga yang netizen nih khususnya ya, kita lebih gampangnya aja ngasih contohnya netizen yang banyak banget tuh menghujat selebgram atau artis, public figure dan lain-lain. Netizen plus 62. Netizen plus 62 ya di Instagramnya dengan bilang ya kan kita bebas berekspresi atau segala macam. Nah ini perbedaannya, batasannya antara kebebasan berekspresi dengan UU ITE itu sendiri seperti apa? Jadi pada dasarnya gini, kebebasan berekspresi itu merupakan hak asasi. Hak asasi ya, kalau udah hak asasi itu berarti kita dilindungin, bahkan dijamin oleh konstitusi. Nah batasannya apa? Mudah. Hak asasi saya tidak boleh mengganggu hak asasi Anda. Oke. Kita Sederhana, sama-sama enak saya aja. punya hak nih. asasi sebagai manusia, sebagai warga negara, wajib dilindungin dong. Loh, kamu juga sebagai manusia, sebagai warga negara punya hak asasi dong. Ya, artinya gini, dari zaman kita belum memiliki peraturan perundang-undangan yang bersifat formil. Formil itu artinya undang-undang, peraturan, ada nomornya, ada judulnya. Tapi melalui, let's say hukum adat yang berlaku di masyarakat, prinsipnya kan sangat mudah. Ya, hak saya, kepentingan saya tidak boleh mengganggu hak dan kepentingan Anda. Sesederhana itu. Tapi nanti dibalas lagi, saya kan bebas beropini. Nah, bebas beropini. Gak bisa-bisa bang kalau ngomong sama netizen. Bebas beropini juga harus melihat ketika opini, mungkin gini, batasannya sederhana. Opini itu didasarkan karena apa? Kalau Anda bukan seorang ekspertis, mohon maaf nih, maka apakah itu layak dikatakan sebagai opini? Ya kan? Ya tiap orang bebas untuk beropini, tapi ingat opini juga tidak boleh menyudutkan seseorang. Terlebih jika opini itu disampaikan bukan dalam kapasitasnya sebagai ekspertis. Iya. Ya dong. Misalnya tadi aku ngatain seseorang gendut, padahal aku bukan dokter gizi atau apa. Exactly. Gitu. Atau saya bilang katakanlah, aduh Mbak Andin ini sebagai MC bawel banget ya, nggak capable deh. Ini saya curhat loh kayaknya. Nggak, I'm just kidding. Udahin aja yuk. Nah, loh saya tidak punya background, saya nggak tahu, please correct me if I'm wrong ya. Saya nggak punya background communication, saya nggak punya background apa sih, public speaking. Iya, public speaking. Jadi bukan kapasitas saya untuk serta-merta bilang Mbak Andin nggak capable. Iya kan? Dan sebaliknya Mbak Andin juga nggak bisa mengatakan saya, aduh konten yang disampaikan Mbak Tiur ini nggak sesuai ya, gitu. Kenapa? Karena loh saya bicara dalam kapasitas saya sebagai seorang profesi yang kerjaan saya sehari-hari di bidang hukum, yang mana itu ya profesi saya sehari-hari, dan saya sudah menempuh pendidikan baik formal maupun informal. Jadi makanya ada batasan-batasannya. Tapi prinsip sederhananya adalah hak asasi kita
tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. Iya. Sederhana kan? Iya, iya. Gitu. Tapi emang kebanyakan kalau yang ada di sosial media sekarang itu jatuhnya mengatur dengan yang tadi bilangnya bebas beropini, bebas berekspresi atau sekadar mengingatkan, tapi ujung-ujungnya ngatur hidup orang lain gitu kan, dan berujung dengan menjelek-jelekin dan ngerusak nama baik seseorang gitu. Nah, tapi kalau menurut Mbak Tiur, ada tips gak sih sebenarnya si netizen nih harus gimana ya jadi netizen? Apa ya udah dalam hati aja gitu? Atau diomongin di grup WhatsApp? Tapi nyambung-nyambung di grup WhatsApp itu bukan termasuk pencemaran nama baik? Iya. Nah, jadi gini, forward. Balik lagi grup WhatsApp ini sendiri juga saya nggak tahu deh kapasitasnya sekarang berapa sih maksimal kalau grup WhatsApp? 250 ya gitu. 50 sampai 300 kayaknya. Nah, memang cukup menjadi perdebatan. Jadi kalau saya beberapa kali ngobrol dengan teman-teman dari penyidik, juga teman-teman dari jaksa, bahkan rekan-rekan dari yang berprofesi sebagai hakim, mereka juga ada yang berpendapat bahwa grup WhatsApp yang jumlahnya sudah cukup banyak, maka itu sudah dapat dikatakan sebagai muka umum, kerumunan, public space. Tapi ada juga nggak bisa, karena grup WhatsApp itu butuh adanya invite dari admin dan lain-lain yang tidak bisa serta-merta. Kalau saya pribadi, saya berpendapat grup WhatsApp itu tidak muka umum. Kenapa? Karena ya untuk kita ada di grup itu, saya nggak bisa nih ada di grup WhatsApp, katakanlah, mohon maaf, saya nggak bisa ada di grup WhatsApp-nya kalau Pak Presiden punya. Artinya kan kalau saya mau masuk ke situ, saya harus di-invite. Tapi mungkin kalau platformnya seperti YouTube atau Twitter, nah, saya bisa akses kapanpun. Nah, itu memang, itulah yang buat saya, itulah pengembangan dari public space, dari kerumunan atau dari di muka umum yang tadi diatur KUHP, kayak gitu. Jadi, kita tidak bisa serta-merta dengan katakanlah bercakap-cakap atau gibah di WhatsApp, lantas itu dikatakan sebagai kerumunan ya. Oke. Jadi what happen in WhatsApp group, stay in WhatsApp group, kecuali ada willingness, keinginan untuk menyebarnya di Twitter. Nah, itu menjadi beda lagi. Kalau kita memforward, katakanlah kita screenshot, lalu kita forward kemana-mana. Nah, di Undang-Undang ITE sendiri sudah ada ketika kita meneruskan, lalu mengirimkan kepada orang lain, kalau itu sih sudah jelas ya, itu kan willingness-nya ada untuk menyebarluaskan, untuk menyampaikan sehingga itu tersebar di muka umum, yaitu ya memenuhi unsur dong, berbeda dong. Yes, gitu. Yes. Jadi tips-tipsnya supaya netizen ini terhindar dari tuntutan pencemaran nama baik apa nih? Nggak usah komen. Dalam hati aja kenapa ya? jadi ini sendiri. Kadang-kadang memang suka bingung gitu ya, ngeliatin ada komentar yang jelek-jelek gitu di artis. Maksudnya nggak ada kegiatan lain selain ngata-ngatain orang. Nggak usah diambil pusing. Kalau hanya sekedar komentar dari akun-akun bodong diketawain aja. Kalau hanya sekedar komentar dari ya akun-akun nggak jelas, kita makan es krim bareng aja. Biar happy. Kan yang bisa bikin seneng semua orang es krim, Nah, iya, katanya. Sama coklat. Oh iya, oke. Gimana kita nggak dikatain ya? Iya. Makanannya es krim sama coklat. Jadi itu, buat teman-teman nih yang memang mungkin sudah terbiasa untuk mengomentari yang jelek-jelek mulai sekarang, mendingan dikurangin karena daripada nantinya jadi panjang kali lebar. Iya, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi meluas. Jadi malah nanti kena hukuman gitu. Bahaya banget kan, cuman gara-gara jempol doang bisa jadi pencemaran nama baik. Nah, mungkin ada pembatasannya. Kadang kan juga suka kayak gini ya, kasus yang sedang berjalan. Nah, ini juga menjadi perdebatan. Kasus yang sedang berjalan ketika dia sidang terbuka untuk umum, lalu diliput oleh wartawan. Nah, wartawan itu kan meliput, dia bukan mau pasang di mading atau di dinding rumahnya. Dia kan karena profesinya dia mau publish itu. Dia memang profesinya adalah untuk menyebarluaskan berita. Apakah dia langsung pencemaran nama baik? Ya tentu tidak. Itu salah satu mungkin pembatasan ya. Yang mana mungkin berita yang disiarkan itu juga ternyata ya persidangan yang terbuka untuk umum. Yang mana ketika dia meliput itu, dia mungkin sudah izin kepada majelis hakim. Jadi sudah diperbolehkan. Atau ketika dia meliput itu dia sudah declare dulu
sama orang yang lagi dia wawancarai. Saya mau bertanya tentang ini dan dia sudah menjelaskan kapasitasnya bertanya sebagai profesi wartawan, ya jangan juga diprotes karena ya kalau emang kita tidak berkenan kan kita bisa menolak. Toh juga, nah ini lagi haknya si wartawan sebagai profesi untuk bertanya dan meliput. Kalau Mbak Andin yang kemudian mau diliput lalu merasa saya tidak nyaman, ya sudah haknya Mbak Andin juga untuk menolak. Iya. So simple kan, so just don't make it complicated. Saya nggak suka kalau buat saya segala sesuatu yang complicated kita buat simple, yang simple ya udah kita jalanin aja, sederhana kan. Cuma ini aku masih pengen ngulik netizen. Boleh, boleh. Kenapa netizennya? Iya, si netizen ini kan maksudnya mungkin juga ada salah satu dari teman-teman aku juga gitu, apalagi yang sesama ibu gitu kan, ngelihat anaknya si artis kenapa sedikit terus pengen komen itu gatel banget gitu, ngerasa jadi ibu yang paling bener atau kayak gimana itu kan banyak banget. Nah, tips menghindarinya itu selain jangan komen tadi, karena kayaknya tuh ya komen udah sayang udah beli kuota bulanan ya terus nggak dipakai buat komen tuh kayaknya sayang gitu. Well, first of all, I'm not a mother yet. Yes. Not even a wife. Sekalian ya. Barangkali I don't say that I'm available ya, tapi ya. ya. Oke, jadi gini, batasannya kalau terkait sama yang tadi Mbak Andin tanyakan, mungkin kayak gini kali ya. Kalau buat saya ini memang agak susah ya, ini sangat subjektif dan personal banget kan. Karena buat saya tidak terlalu ambil pusing mau orang masih single, mau orang punya anak atau belum. Ya selamat dia tidak mengganggu bisnis saya, dia tidak mengganggu hidup saya, I don't care gitu. Maksudnya I don't care tuh bukan berarti saya nggak peduli, bukan, tapi ya I don't mind, that's your life gitu kalau buat saya. Jadi kalau Mbak Andin tanya tipsnya untuk ibu-ibu yang kayak gitu, pertama saya belum jadi ibu, kedua saya juga belum menikah nih, agak susah nih buat saya menjawab yang ini. Cuman dan yang ketiga yang paling penting buat saya ini kan sesuatu yang sangat personal banget ya, bukan sesuatu yang bisa dijawab ini loh Mbak Andin kaidah mencegah ibu-ibu kayak begini, ini kaidah hukumnya. Kayaknya belum ada Mbak. Oh, okay. Dari zaman KUHP juga itu belum ada. Itu memang dari dalam diri sendiri kayaknya yang kayak gitu ya. Iya, jadi agak susah Mbak, gimana dong? Ya, yang penting pokoknya teman-teman, kita kan semua netizen ya. Kita semua yang ada di sini tuh netizen. Dan ada yang pasif. Iya, ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, kebetulan yang aktif-aktif ini memang kadang-kadang komentarnya tuh reaktif. Iya, gitu. Ngelihat apa sedikit langsung pengennya komentar. Ya sama, saya juga emak-emak kayak gitu, ibu-ibu biasanya ngelihat apa yang sedikit, gitu kan langsung. Nah, mungkin agak sedikit dikurangi aja komentar-komentar jeleknya. Kalau memang mau mengingatkan, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit, kalau memang mau mengingatkan, ingatkanlah ke arah yang benar. Misalnya, daripada sekedar mengingatkan nih, kamu gendut banget, itu bukan mengingatkan namanya. Tapi kalau sekedar body shaming deh sama aku. Jadi aku ngomongin kamu, aku ngomongin itu tuh, si Bams. Jadi, lebih baik mengingatkannya ke arah yang memang baik. Misalnya, kamu better kayaknya ini loh, perhatiin nanti pola makannya, gitu nggak sih? Itu udah ngurusin orang banget sih, udah diem aja dia. Iya, kenapa sih? Cuman ini kita kalau misalnya memang gatel banget pengen komen gitu. Nah, saya agak susah sih memberikan legitimasi kepada hal-hal yang kayak gitu ya, karena balik lagi itu kan personal banget kan. Iya sih. Iya nggak sih? Kalau buat saya rasa-rasanya agak susah nih mencari legitimasi atau pembenaran untuk hal-hal kayak begitu. Ya mudahnya gini, kalau Anda berani komentar seperti itu, maka Anda siap dengan yang tadi saya katakan. Iya dong. Konsekuensinya harus Konsekuensinya. siap. Nah, bener banget. Tapi ini udah banyak banget nih cerita. Kalau misalnya beberapa artis ada yang mengajukan pidana ke seorang netizen yang ngata-ngatainnya sampai ke keluarganya dan segala macam. Oke, laporan polisi Udah laporin ke polisi, udah yang udah macam-macam lah, dan berujungnya minta maaf tapi ternyata diulang lagi. Itu tuh gimana ngelihatnya dari sisi hukum? Oke, jadi sebenarnya gini, kaidah hukum kita tuh mengaturnya sudah sangat jelas. Apakah permintaan maaf lantas meniadakan tindak pidana? Tidak. Sama kayak kita melakukan pencurian. Ketika kita mengembalikan barang yang kita curi, apakah itu lantas meniadakan tindak pidana yang sudah kita lakukan? Tidak. Gitu. Karena once kita sudah memenuhi unsur
suatu tindak pidana unsur itu contohnya, oh ternyata betul nih kita udah terbukti sengaja. Ya dengan kita mengembalikan barang atau dengan kita meminta maaf itu tidak lantas meniadakan pidana. Tapi kan balik lagi konsep pemidanaan juga tidak sesempit itu. Setiap orang yang bersalah masuk penjara. Ya kalau kayak begitu LP-nya nggak muat. Iya benar. Ya kan? Nah jadi ya kayak yang tadi saya bilang, sekalipun itu memenuhi unsur tidak lantas serta-merta itu dia akan langsung masuk LP ya gitu. Kenapa? Karena kan konsep pemidanaan ini sendiri apa sih tujuannya? Kan efek jera. Nah tapi kalau semuanya ditujukan untuk efek jera, lalu semua laporan dibuktikan, lalu yang terbukti semua masuk penjara, ya LP-nya nggak muat kan? Iya benar Gitu. juga, penuh deh tuh LP. Iya. Dan itu isinya orang-orang yang suka ngomentarin orang lain, udah dia bergosip di situ. Nah dan konsep pemidanaan sendiri kan banyak, tidak serta-merta hanya efek jera, ada juga yang namanya restoratif justice. Artinya ya lebih kepada perbaikan atas orang itu sendiri, biasanya sih lebih kepada untuk anak-anak di bawah umur. Jadi iya itu tadi beda-beda, cuman kalau ditanyakan nanti dia mengulang tindak pidana, nah mungkin ini yang akan menjadi consideration untuk akhirnya oke, ketika dia melakukan lagi itu kan berarti jatuhnya dia residivis ya. Nah tapi balik lagi residivis ini sendiri juga dia harus sudah diputus dulu nih gitu. Atau misalnya dia diputus masa percobaan, lalu terus dia dihukum, dia terbukti tapi dia putusannya masa percobaan. Masa percobaan tuh gimana sih? Oke, artinya dia dihukum misalnya masa percobaan 1 tahun gitu. Nah kalau dalam 1 tahun dia melakukan tindak pidana lagi, dia baru dihukum. Mungkin lebih kepada hal-hal yang kayak gitu ya. Tapi biasanya untuk sampai dalam tahapan itu kan harus ada pembuktian sampai di majelis hakim. Nah ya kalau memang sudah diselesaikan secara baik-baik di penyidik, ya buat saya nggak terlalu suka dengan, kalau memang masih bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat, dengan kekeluargaan, dengan kemesraan, ya kita bermesra-mesraan aja. Iya, jangan sampai ketemu sama Mbak Tiur ya di pengadilan. Jangan. Jangan, bahaya. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya memang terbiasa atau ada kecenderungan untuk ngomentarin hal-hal yang tidak baik, mulai sekarang kan udah dibahas barusan sama kita berdua, Andin dan juga Mbak Tiur, tentang batasan-batasan apa aja sih yang termasuk dalam UU ITE dan KUHP ini gitu. Jadi mungkin sekarang teman-teman juga udah bisa menilai mana sih komentar yang bentuknya membangun, kritik membangun, dan yang mana yang menjatuhkan. Seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan terselubung Mbak Tiur buat netizen plus 62 yang lagi ngeliatin Trispot ini. Saya sih terus terang saya takut sama netizen plus 62 ya. Jadi juga ya? Ya horor men. Nggak usah. Kita sama-sama manusia, saling Iya. mengingatkan. Cailah. Enggak sih. Buat saya yang tadi saya bilang, kan kemajuan teknologi dan kemudahan akses itu bukan untuk disalahgunakan. Bijak-bijaklah menggunakan gadget. Bijak-bijaklah dalam memanfaatkan teknologi. Kalau memang bisa teknologinya dimanfaatkan untuk mengupgrade skill kita, ilmu kita, mungkin ya we better do it gitu. Kenapa? Ya ingat, kompetitor kita buat saya bukan bangsa sendiri kok. Di era globalisasi ini kompetitor kita justru ya orang-orang dari negara lain. Kalau orang di negara lain udah sampai ke bulan, janganlah kita masih stuck di tempat tidur hanya untuk saling menghujat. Nah, itu dia, cakep, ya kan? Oke, kalau gitu, kalau emang teman-teman sekarang udah ada ada yang sedikit masuk gitu ya obrolan-obrolan kita, karena obrolannya ini sangat berbobot sekali gitu loh. Ngomongin netizen nih sangat berbobot sekali. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya yang lagi dengerin dan juga nonton ini bisa ada sedikit masukan juga ya dari kita berdua, apa yang udah kita obrolin juga tentang KUHP dan UU ITE ini. Jadi daripada ngomentarin yang jelek-jelek ke sesama manusia, mendingan kita saling berbuat baik. Nggak ada salahnya berbuat baik ke sesama manusia, tahu. Bikin orang hatinya senang juga itu pahala, tahu. Ya ampun, kayak mama dede saya. Ya udah kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak ya, dan juga Mbak Tiur, thank you so much. Iya, Mbak Kita ketemuan 3 Andin. minggu ya, besok minggu depan ketemu lagi dong. Boleh. Nanti Di setelah rumahku? saya pulang, di rumahnya boleh. Iya. Jangan lupa disediain makanan. Iya, pasti. Abis saya pulang dari Bali ya. Wow, berarti bawain ya. Apa? Bule? Apa aja? Bule. Oh, gak ada. Jangan. Ya udah kalau gitu, makasih banyak ya Mbak Tiur ya. Sama-sama Mbak Andi. Thank you juga teman-teman, jangan lupa untuk nontonin terus dan juga like,
komen, dan juga subscribe di Trispot di YouTube-nya juga. Dan jangan lupa untuk ikutan next obrolan-obrolan kita yang lebih berbobot daripada hari ini. Oke. The Untold Story of Pencemaran Nama Baik dan UU ITE dan KUHP. Udah sampai sini aja. Besok kita ketemu lagi di bahasan-bahasan yang lainnya. Saya Andin Rosaria. Sampai jumpa. Trispot, jadi lebih tahu.